Ande-ande lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayakrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika peperangan berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari Kelenting Kuning disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kelenting Kuning, cuci bajuku, cuci juga selendangku. Baik, Kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal, ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru dandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan mencuci semua pakaian kotor itu. Perintah Kelenting Biru. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun, dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Kelenting Kuning pun bergegas menuju ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang sungai? Karena sungai itu sangat luas, dalam dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangka. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangka. Mereka menyanggupi syarat itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangka untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangka. Yuyu Kangka menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangka untuk memberangkatkannya.
Kesabaran Kelenting Kuning pun sudah habis. Dia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu air sungai surut. Yuyuk Kangkak ketakutan. Akhirnya ia pun mau membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyuk Kangkak dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya kepada Ande-Ande Lumut. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyuk Kangkak. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-Ande Lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya. Karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyuk Kangkak. Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya, Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.